Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadirin sekalian rahimakumullah, Bapak, Ibu, rekan-rekan Majelis Ta'lim XL yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada siang hari ini berjumpa kembali tanggal 23 Rabiul Akhir 24 Rabiul Akhir dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali melanjutkan paket kajian kita, paket kajian Qasasun Minas Sunnah. Pada siang hari ini temanya mengenai konsep kepemilikan harta dalam rumah tangga antara suami istri. Supaya lebih menarik, judulnya Hartaku Bukan Hartamu dan Hartamu Bukan Hartaku. Berangkat dari di beragam pengajian, kadang muncul pertanyaan, bolehkah seorang istri mempergunakan hartanya sekehendak dia? Atau ketika terjadi perceraian, bagaimana cara membagi harta gonogini? Ketika terjadi salah seorang pasangan meninggal dunia, mungkin suami atau istrinya, harta siapa yang dibagi? Ya. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan dari beberapa kisah berikut ini yang kita ambil dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang sahih, kita akan mendapatkan sedikit gambaran mengenai konsep kepemilikan harta antar suami istri. Kita mulai kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan oleh Ummul Mukminin Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh istri Nabi, semua istri Nabi diberi gelar Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, ibunya orang yang beriman. Oleh karena haram hukumnya sepeninggal Rasulullah SAW siapapun menikah dengan wanita yang pernah menikah dengan Nabi. Mereka jadi ibu buat kita. Disebut dengan istilah Ummul Mukminin. Nama aslinya Maimunah bintul Haris. Maimunah cerita, Maimunah ini istri Nabi SAW, a'taqat walidatan walam tasta'dzinan Nabi SAW. Dia punya hamba sahaya, dia merdekakan. Kita ingat bahwa pada masa perbudakan, jadi hamba sahaya dimiliki. Dia punya hamba sahaya perempuan, kemudian dimerdekakan. Tapi Maimunah Ummul Mukminin tidak izin pada Nabi, nggak bilang-bilang, nggak ngomong sama Nabi, ya kan, dimerdekakan aja begitu. Falamma kana yaumuha, begitu datang harinya, hari alladzi yaduru 'alaiha fihi, di mana giliran Nabi menginap di rumah Maimunah. Istilahnya daurah, ya, daurah itu kalau orang punya istri beda satu dia gilir. Ya orang zaman sekarang, ya orang sekarang kalau istrinya dua, ada yang bilang orang yang istrinya dua nggak punya rumah dia. Hari ini di rumah istri pertama, besok rumah istri kedua, rumah dia agak ada, katanya. Kalau istrinya tiga, 2 malam di istri pertama, 2 malam di yang kedua, 2 malam di yang ketiga, 1 malam di musola, istirahat, capek. Itu kisah nyata di Mampang ada tuh. Ada seorang, ya dua istrinya 3, dia setiap malam terakhir tidur di masjid, ngelurusin badan, melemaskan urat saraf. Kita kembali, ini Nabi SAW datang ke rumah, giliran ke rumah Maimunah. Qalat Maimunah Ummul Mukminin bercerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni a'taqtu walidati. Wahai Rasulullah, aku baru saja memerdekakan budak perempuanku. Qala, Nabi bertanya, awa fa'alta, baru rencana apa udah kamu merdekakan? Qalat, kata Maimunah, na'am, oh udah aku merdekakan. Qala, Nabi berkata kepada Maimunah, amma innaki law a'taytiha akhwalaki kana a'zamu li ajriki. Wahai Maimunah,
coba hamba sahaya kamu itu kamu hadiahkan saja kepada saudara kamu, paman-paman kamu, maka kamu akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Muttafaqun alaih. Kisah ini ada beberapa pelajaran. Kita hubungkan dengan judul kajian kita, hartamu bukan hartaku. Istri memiliki hak penuh atas harta yang dia miliki. Karena istri mungkin punya harta dari banyak jalan. Yang pertama, istri kita punya harta dari warisan orang tuanya, harta dia. Istri kita punya harta dari mahar yang kita berikan. Istri kita punya harta dari hadiah yang diberikan oleh suaminya. Suaminya ngasih hadiah motor, ngasih hadiah ini, ngasih hadiah itu lemari, ngasih hadiah tempat tidur waktu nikah kan. Dapat dari hadiah dari orang lain, hadiah dari temennya, ya kan, hadiah dari mungkin dia bekerja, istri kita punya juga uang nih kan, atau dia punya uang dari nafkah harian yang didapatkan dari suaminya. Nanti kita akan bicara nafkah ada dua kemungkinan, tamkin dan tamlik. Ada bedanya, ada nafkah yang tamkin artinya memungkinkan dia menggunakan nafkah itu atau kepemilikan, tadi kita bahas belakangan. Jadi banyak kemungkinan, jadi istri itu kemungkinan punya banyak peluang dia punya harta juga, ya kan? Malah suaminya nggak dapat nafkah dari siapa? Suami nafkah, suaminya bekerja, mungkin istrinya bekerja dapat nafkah plus nafkah juga dari suaminya. Maksudnya bahwa perempuan punya hak penuh atas hak Maimunah istri Nabi. Ketika Nabi cerita kepada Rasulullah SAW bahwa dia membebaskan budak, Nabi cuma menyarankan, coba kamu hadiahkan kepada saudara kamu, itu akan lebih baik. Karena pelajaran kedua dari hadis ini, memberikan sedekah kepada keluarga lebih utama dibandingkan membebaskan budak. Para ulama menjelaskan demikian. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, hadirin rahimakumullah, yang juga terkait erat dengan bab kita ini. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa itu tadi, bahwa istri itu punya hak penuh, terserah dia. Dia nggak bilang-bilang sama kita, suaminya mempergunakan harta dia, kita nggak boleh marah. Walaupun baiknya dalam hadis ini istri ngomong sama suaminya, mungkin suaminya punya saran yang lain, atau jangan-jangan sedekahin aja sama suaminya, boleh nggak? Boleh. Ntar kisah kedua, suaminya kismin, miskin suaminya, kan istrinya kaya. Kamu daripada buat orang, buat aku aja mendingan sedekah. Nah gitu. Jadi si istri berhak untuk mengeluarkan harta yang dia punya, terserah dia. Kalaupun bertanya pada suaminya sekedar untuk istisyarah, untuk musyawarah, bertanya. Dan kita nggak boleh marah, terserah dia. Uang yang aku kasih ke kamu, mana dia uangnya? Udah aku ini mas, aku sumbangin ke musola semuanya. Astagfirullahaladzim. Kamu gimana sih? Simpen dong, kapan-kapan aku punya uang, kan buat aku mas. Terserah dia berarti. Suaminya bakhil. Istrinya baik. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, saya akan sedikit menceritakan nih sebelum kita sambung mengenai inti kajian kita. Saya ingin menceritakan mengenai siapakah Maimunah yang menjadi istri Nabi SAW pada cerita ini. Sekedar pengetahuan, Maimunah nama aslinya Burrah. Maimunah ini adiknya Ummul Fadl. Ummul Fadl seorang wanita yang menjadi istri Al-Abbas, pamannya Nabi. Nabi punya paman namanya Abbas, istrinya namanya Ummul Fadl. Nah, adiknya Ummul Fadl namanya Maimunah, umur 26 tahun, dia cerai dari suaminya di kota Mekah. Lantaran Maimunah tertarik dengan Islam. Suaminya nggak mau. Nah, ketika cerai dengan suaminya pada tahun kira-kira umur tahun 6 atau tahun 6 Hijriah ya, umur 26 tahun dia menjanda, tinggal di rumah kakak perempuannya, di rumah Ummul Fadl, di rumah Al-Abbas pamannya Nabi. Sudah lama dia menyatakan diri, saya siap untuk dinikahkan dengan Nabi SAW. Pada peristiwa Umratul Qadha, umroh yang diqadha, Nabi tahun ke-6 Hijriah pengen umroh. Di wilayah Hudaybiyah nggak boleh masuk kan? Terjadi perjanjian Hudaybiyah, di atas perjanjian Nabi suruh pulang lagi, baru boleh umroh setahun kemudian, tahun ke-7. Setahun kemudian ketika Nabi umroh ke kota Mekah, dikasih kesempatan 3 hari untuk umroh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, Maimunah mendengar kabar ini. Dia kembali menyatakan kesediaan dirinya dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Kemudian oleh Abbas pamannya disampaikan kepada Nabi, Nabi setuju. Sampai turun ayat Al-Quran terkait dengan kesediaan Maimunah menghibahkan dirinya dinikahkan dengan Rasulullah SAW.
Kemudian Nabi khitbah, Maimunah di atas unta, lagi naik unta, Nabi khitbah dia. Kita bayangkan ya, romantis banget gitu. Dia khitbah. Dalam riwayat diceritakan Maimunah saking kegirangan dan dia berkata, al-ba'iru wa ma 'alaihi lillahi wa rasulihi, dengan suara yang keras. Dikatakan bahwa unta dan penunggangnya untuk Allah dan Rasul. Kata Maimunah kepada Nabi SAW, kemudian diberikan mahar sebanyak 400 dirham. 1 dirham berapa sekarang? 50.000 kira-kira ya. Kalau salah 1 dirham 50.000. Berapa juta? 20 juta mahar kira-kira sekarang. Kalau kita kan 5 gram ya. Dia 20 juta Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah, 400 dirham. Kemudian termasuk salah seorang istri Nabi yang sering dicemburi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah mengatakan, Maimunah adalah atqana wa awsalana lirrahimi. Maimunah seorang yang paling takwa di antara kami para istri Nabi dan orang yang paling suka menyambung silaturahim. Ini Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ibunda kita, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wafat dalam usia 80 tahun. Tadi ketika Nabi Umratul Qadha, Nabi bilang sama orang Mekah, izinkanlah aku mengadakan walimah. Kan 3 hari doang dikasihkan. Izinkanlah aku sebelum keluar, karena orang Mekah udah, mohon maaf ya, mungkin udah kesal banget sama Nabi gitu. Maksudnya Rasulullah dengan pasukan yang lebih banyak umroh dengan penuh kebebasan, kan mereka kok bisa Muhammad balik ke kampung kita gitu. Kemenangan buat Islam waktu itu kan. Udahan nih Muhammad nikah lagi. Ada yang mau sama dia. Begitu Nabi izin, boleh nggak aku nikah di sini? Perpanjang 3 hari, tidak diizinkan. Beliau keluar dari kota Makkah, kira-kira jarak 10 mil. Beliau melakukan walimah malam pertama dengan Maimunah di tempat yang namanya Sofron, Sin Rofa Sorfan, maaf. Di tempat itu beliau mengadakan walimah dan mengadakan malam pertama dengan Maimunah. Nanti Maimunah meminta ketika Rasulullah meninggal dunia dan seterusnya, minta dimakamkan di tempat di mana dia bermalam pertama dengan Rasulullah SAW, dan beliau dimakamkan ketika wafat di tempat dia di malam pertama bersama Rasulullah SAW. Itulah Maimunah. Paling ngilar jadi pergi lagi, dan tunggu istrinya di rumah ya. Rasulullah SAW. Nah, kita kembali ke kisah kita. Subhanallah. Makasih banget. Ini yang contoh yang berbakti banget. Istri yang berbakti. Masih Maisaro nih. Kita kembali hadirin. Jadi ini penting pengetahuan buat para ibu, karena di beragam majelis taklim saya menyampaikan dan banyak pertanyaan, Ustadz, sejauh mana perempuan boleh menggunakan hartanya? Gitu. Dan selama ini kita tahu kalau suami meninggal yang dibagikan harta suami. Kalau istri meninggal jarang dibagikan harta istri. Ya, ketika istri ayah kita meninggal dunia, nggak ada ribut-ribut warisan kan? Nggak ada ribut warisan. Bapak kita menikah lagi udah lupa aja begitu. Padahal ibu kita punya uang nggak? Punya harta nggak? Punya harta. Maka penting kejelasan harta ketika kita menikah. Ustadz, emang kita mau cerai? Nah ini penting hadirin. Meskipun hubungan kita dengan istri baik-baik saja, gitu ya, kan banyak kemungkinan kita nggak tahu umur pernikahan orang. Siapa sangka orang akan bercerai kan gitu. Ada pasangan gitu kan yang sangat terkenal gitu ya, tidak usah sebutkan namanya gitu kan, tiba-tiba berpisah begitu, ya kan? Kemudian siapa tahu suaminya meninggal. Kalau nggak jelas hartanya, ya kan? Mungkin keluarga suaminya mengklaim harta punya istrinya, diklaim sebagai harta warisan, begitu. Apakah rumah ini rumah istri atau rumah suami atau rumah bersama? Kan dalam undang-undang warisan kalau tidak salah, kalau suami meninggal, undang-undang yang selain cara warisan pakai negara ya, rumah otomatis milik istri dan keluarga suami tidak berhak gitu, dan seterusnya. Oleh karenanya saya ulangi, kajian ini penting bagi para istri, para suami, bukan untuk rencana mau pisah, bukan. Tapi akan banyak kejadian, mungkin ada yang meninggal, mungkin bercerai, mungkin mohon maaf, mungkin tiba-tiba suaminya kawin lagi, ya kan? Dan seterusnya tuh, dan banyak nanti kemungkinan. Kita lihat lagi kisah yang kedua nih. Kita lihat kisah yang kedua. Ini agak panjang kisahnya, diceritakan oleh seorang sahabat yang lain, namanya Zainab Ats-Tsaqafiyah. Zainab Ats-Tsaqafiyah adalah istri Abdullah bin Mas'ud. An Zainab Ats-Tsaqafiyah imra'atu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Zainab Ats-Tsaqafiyah adalah istri daripada Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis.
dia mufassir dan tergolong sahabat yang menghabiskan umurnya berkhidmat kepada ilmu. Jadi bukan layaknya orang muhajirin yang berdagang, juga bukan layaknya orang ansor yang bertani berkebun, dia belajar. Maka ekonominya Ibnu Mas'ud itu suami yang miskin, tergolong suami yang miskin dia. Berkatalah Zainab Ats-Tsaqafiyah, istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qalat, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Rasulullah menyampaikan ilmu kepada kami. Jadi para wanita muslimah waktu itu belajar bersama Nabi, khusus buat mereka. Kata Nabi kepada para wanita, ya ma'syaron nisa, wahai para istri, wahai para perempuan, tasaddaqna ya ma'syaron nisa, bersedekahlah kalian wahai para wanita muslimah, walau min huliyikunna, meskipun dari perhiasan-perhiasan yang kalian miliki. Mungkin dia punya mahar dari suaminya, cincin, mungkin dia punya kalung, mungkin dia punya perhiasan. Bersedekahlah kalian walau min huliyikunna, meskipun dengan perhiasan yang kalian miliki. Qalat, berkata Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'udin, aku pulang ke rumah suamiku, aku katakan kepada dia, faqultu lahu innaka rajulun khafifun dzatul yad, wahai suamiku, kan engkau nih suamiku yang katakanlah kebetulan tadi itu miskin ya, tidak punya harta. Entar dalam fikih boleh nggak ada istilah ketika pernikahan sekufu, sekufu selevel artinya. Semua mazhab mengatakan selevel dalam masalah agama. Kalau secara ekonomi tidak selevel nggak apa-apa. Dalam fikih Syafi'i sebaiknya sekufu dalam masalah ekonomi. Baiknya laki-laki sama dengan perempuan secara ekonomi, atau laki-laki lebih tinggi. Kalau perempuan lebih tinggi daripada suaminya secara ekonomi, menurut fikih Syafi'i tidak sekufu, tidak selevel gitu. Karena akan menimbulkan masalah ntar. Kita banyak karena suaminya gitu ya, susah gitu kan, istrinya kaya gitu ya. Biasanya keluarga mertua ngomong mulu gitu. Ceramah mulu. Kamu masih jadi kontraktor aja sekarang. Suami kamu masih kontraktor. Kontrak sana kontrak sini maksudnya. Nggak punya rumah tetap. Iya bu, gitu ya. Kan biasanya begitu tuh. Maka dalam fikih Syafi'i yang terkenal dengan kehati-hatian, dia memberikan syarat sekufu dalam masalah ekonomi. Kalau selain Syafi'i tidak memberikan syarat, sekufu hanya masalah agama saja, gitu ya. Karena dalam Al-Quran dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan. Dua alasannya dalam ayat. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian tidak bersebagian yang lain. Ada yang mengatakan laki-laki itu punya kelebihan dibanding perempuan fisiknya. Ada yang bilang otak kiri otak kanan gitu ya, ya kan? Karena juga suami yang nggak punya otak, karena nggak gitu. Jadi kalian ada orang bilang, kalau suami pakai otak kanan kan gitu ya, istri otak kiri. Kalau suami itu cenderung lebih rasional, orang laki gitu ya kan. Kalau perempuan lebih perasaan kan begitu tuh. Maka dengan kelebihan itu tuh Allah jadikan laki-laki pemimpin. Alasan kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, lantaran karena nafkah yang diberikan suami kepada istri. Tergimana kalau terbalik, istri yang memberi nafkah kepada suaminya? Gimana keuamanya? Di tangan siapakah kepemimpinan rumah tangga? Karena Allah memberikan alasan laki-laki jadi pemimpin karena masalah visi dan kelebihan yang lain, juga masalah nafkah. Nah, intinya dengan alasan itu dalam fikih Syafi'i ada syarat kalau sukufu tidak hanya masalah agama, juga masalah harta. Jadi kalau laki-lakinya sedang, perempuannya sedang juga dah. Gitu. Kalau laki-laki walaupun secara sah-sah saja memungkinkan akan kurang harmonis kayak demikian. Kita kembali kepada kisah Ibnu Mas'ud. Kata istrinya, wahai suamiku, innaka rajulun khafifun idzatul, engkau kan orang yang lemah. Secara fisik Ibnu Mas'ud orangnya kurus banget. Pernah diriwayatkan Ibnu Mas'ud dia naik ke atas, naik tangga kayak naik pohonan gitu. Pakaiannya kesingkap gitu. Kelihatan kakinya kecil, kurus. Sahabat mentertawakan Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi mengomentari, kata Nabi, sesungguhnya wa inna saqaihi, sesungguhnya dua kakinya Ibnu Mas'ud kalau ditimbang di sisi Allah lebih berat daripada bukit Uhud. Menunjukkan kualitas dia gitu. Biar kata kurus kecil tapi banyak ilmunya gitu. Nggak makan tempat lah kalau zaman sekarang gitu. Mohon maaf.
Ya gemuk nggak apa-apa, ya juga sahabat yang gemuk. Mungkin. Ali gemuk. Jadi engkau orang yang khafif, artinya khafif itu kurus ya. Engkau orang yang kurus, zatul yadi. Artinya orang yang miskin lah. Wa inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW kata istrinya Zainab, qad amarna bis-shadaqah. Nabi nyuruh kami para wanita bersedekah. Nah, istrinya bingung. Kata istrinya kepada Ibnu Mas'ud, "Fa'tihi, tanyain sama Nabi." Wahai kamu yang nanya sama Nabi, kata istrinya. Ngapain? Fas'alhu, tanyain sama Nabi, fa in kana dzalika yujzi'u anni. Maaf. Wa inna Rasulullah sallallahu qad amarna bis-shadaqah. Nabi nyuruh kita bersedekah. Tanyain nama Nabi, pergi kepada beliau, tanyakan, apakah seandainya sodakoh aku berikan kepada engkau mencukupi, aku dapat pahala maksudnya. Kalau memang mencukupi, aku buat kamu aja nih sedekahnya. Kamu kan miskin suamiku, daripada buat orang mendingan buat kamu. Tapi kan kamu tanya sama Nabi, aku nggak enak kayak begitu ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Bal i'tihi anti. Kamu aja yang nanya, jangan aku gak enak. Gitu kan. Kamu aja, itu luar biasa nih. Kamu aja yang bertanya kepada Nabi. Mungkin kalau suami yang nanya, ya kan buat dia gitu. Itihi anti. Fantalaqat fa idza imra'atun minal ansor bi babi Rasulullah SAW. Maka kata Zainab, aku pergilah ke rumah Nabi. Pas sampai rumah Nabi, ada perempuan Ansor yang lain sudah ada di depan rumah Rasulullah SAW. Ngapain ini perempuan? Hajati hajatuha. Keperluanku sama keperluan dia. Berarti banyak pada waktu itu istri yang kaya, suaminya juga kekurangan gitu pas-pasan. Jangan sedih kita. Berarti zaman Nabi udah ada begitu. Jangan antum kira sekarang doang. Jadi kalau kebetulan saya atau kita kebetulan tinggal di rumah istri sekarang, ya biasa aja kan. Junah juga gitu. Ada juga pada zaman itu istri-istri yang kaya, suaminya ya pas-pasan gitu. Gimana? Kau tanya sama Nabi. Maka aku pergi ke rumah Nabi. Begitu aku sampai ke rumah Nabi, kata Zainab, ada perempuan yang lainnya hajatnya sama dengan hajatku. Maimunah potong dikit. Maaf, kata Zainab nih, bukan Maimunah. Zainab istrinya Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah. Nabi itu orangnya penuh dengan wibawa, penuh dengan mahabah. Jadi kami itu enggan nanya langsung ke Nabi. Jadi karena Rasulullah tuh wajahnya tuh punya, kan ada orang yang kita segenin ya, kita segan sama dia gitu. Fa kharaja alaina Bilal, Bilal yang keluar dari rumah Nabi. Faqulna lahu, aku katakan kepada Bilal, i'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, temui Nabi, fa akhbirhu, sampaikan kepada beliau, innam ra'ataini bil bab tas'alani atujzi'u shadaqah anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Tanyakan kepada Nabi, apakah boleh seorang istri mengeluarkan sodakohnya diberikan kepada suaminya miskin dan diberikan kepada anak yatim yang ditanggungan suaminya. Mungkin ada perempuan menikah dengan duda, kan duda punya anak. Jadi aku menafkahi suamiku dan anak suamiku, itu anak yatim. Cukup nggak sedekah itu? Artinya dianggap sedekah bukan? Ini Zainab malu, kata Zainab kepada Bilal, wala tukhbiruhu man nahnu. Jangan bilang-bilang Bilal sama Nabi. Siapa yang nanya? Jangan bilang-bilang sama Nabi. Fadakhala Bilal ala Rasulullah sallallahu. Bilal masuk ke rumah Nabi sallallahu. Fasa'alahu, bertanya kepada Nabi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu. Nabi bertanya sama Bilal, man huma? Siapa tuh yang nanya? Siapa orangnya? Memang siapa? Qala imra'atun minal ansor. Ada seorang wanita Ansor. Wa Zainab, dan Zainab ya Rasulullah. Nabi masih belum tegas, kata Nabi, ayyuz zayanib. Zainab yang mana? Zainab banyak, mungkin masa itu Zainab nama pasaran, masa itu banyak gitu Zainab. Zainab yang mana? Ada Zainab binti Jahash, ada Zainab yang ini, ada Zainab gitu ya. Zaman sekarang siapa nama pasaran? Budi ya kan? Budi kan standar tuh Budi. Kalau Gayus jarang Gayus. Kalau Budi kan standar gitu ya, Budi Iwan standar kan. Wati itu nama-nama standar, nama-nama ini. Ayu Zayanib. Zainab yang mana kata Nabi? Dijelaskan oleh Bilal, imro'atu Abdillah, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Istrinya Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu. Rasul berkata kepada keduanya,
Rasulullah berkata kepada Bilal, sampaikan kepada keduanya, lahuma ajroni ajrul qarabah wa ajrus shadaqah. Untuk ini dua perempuan malahan dapat 2 pahala. Yang pertama namanya ajrul qarabah, pahala menyambung silaturahim. Yang kedua ajrus shadaqah, pahala bersedekah. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, dari kisah ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, terkait dengan judulnya, bahwa ternyata para wanita itu punya hak penuh atas hartanya. Bahkan wanita boleh mengeluarkan sodakohnya kepada suaminya kalau suami miskin. Dalam buku Nuzhatul Muttaqin syarah hadis ini, bahkan wanita boleh mengeluarkan zakatnya untuk suaminya, karena suaminya bukan tanggungannya. Dan saya yakin banyak di zaman sekarang, di zaman dulu juga, wanita-wanita yang kaya gitu, ya kan? Tapi suaminya ya pas-pasan, ya kan? Di saat itu pernikahannya sah-sah saja. Boleh nggak nafkah dari aslinya yang wajib nafkah suaminya? Ketika perempuan mengeluarkan juga namanya sodako. Sodako, bukannya nafkah. Nafkah suami kepada istri dan anaknya. Kalau istri ngeluarin duit namanya sodako. Ya, sodako. Dan kita akan kaitkan dengan apa hukumnya perempuan bekerja zaman sekarang. Apa alasannya gitu? Ini kan apa alasannya? Kemudian hadirin rahimakumullah, nah dalam Al-Quran, saya ulangi, kenapa perempuan punya hak penuh atas hartanya? Ini juga memotivasi para wanita. Berarti sebenarnya para wanita juga harus punya harta gitu. Bukan punya harta, sebaiknya punya harta. Karena banyak ayat, ini Nabi nyuruh wanita muslimah bersedekah. Kata Nabi, tasoddaqna ya nisa, tasoddaqna ya ma'syaron nisa, bersedekahlah wahai para wanita. Dalam Al-Quran ada ayat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang kalau dia nggak punya harta, dari mana dia sedekah? Ya kan? Nah berarti para wanita juga punya punya pemasukan juga begitu, punya hak penuh atas hartanya. Kemudian berikutnya dari rahimakumullah, apa lagi tadi itu? Maaf, dan dari kisah ini ya, bolehnya seorang wanita keluar untuk menuntut ilmu dan urusan yang lain kalau memang ada keperluan. Ini kan pertama dia nyuruh suaminya Ibnu Mas'ud, temuin Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, kamu aja nemuin Nabi. Dia keluar rumah belajar. Maka perempuan boleh saja belajar ya. Bahkan pada masa itu para wanita juga biasa belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya mengenai sedekah alal qarib, afdal, sedekah kepada orang yang lebih dekat lebih utama dibandingkan sedekah kepada orang yang jauh. Nah, hadirin rahimakumullah, yang terakhir dari kisah ini adalah mengenai suratul istijabah. Bagaimana cepatnya respon para wanita waktu itu, para muslimah termasuk, terhadap perintah-perintah Nabi SAW. Sama dengan ketika ada peristiwa diwajibkan memakai hijab. Ayatnya malam hari turun. Begitu subuh harinya semua wanita muslimah waktu itu memakai hijab. Ketika disuruh bersedekah, langsung nih Zainab dan beberapa wanita yang lain nemuin suami masing-masing. Mau kami disuruh bersedekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelajaran terpenting dari hadis ini terkait dengan bab kita, bahwa perempuan punya harta, laki-laki punya harta. Sebaiknya. Artinya ketika nanti ada perceraian, tidak ada harta gono gini, sebaiknya kita memiliki kejelasan terhadap harta yang kita miliki. Ini rumah punya siapa gitu. Nafkah ada 2 macam saya katakan. Ada yang namanya tamkin. Di halaman kedua yang paling bawah ada catatan. Saya baca ya. Nafkah bagi istri mungkin bersifat tamkin, dalam kurung dia boleh menikmati fasilitas nafkah yang disediakan oleh suaminya. Makanan, minuman, rumah, pakaian, dan obat-obatan. Katakan gini, suami bilang, istriku, aku belikan sate tuh di meja. Ya kan? Belinya jam 7 malam. Ya kan? Sampai jam 10 nggak dimakan. Sama suaminya dimakannya dihabisin. Katanya selama itu makanan masih ada, istrinya boleh makan. Itu namanya tamkin. Dia bisa menikmati rumah ini, engkau bisa tinggal di sini. Jadi diberikan nafkah rumah oleh suaminya, tapi tamkin hanya bisa menikmati gitu. Jadi dia tidak milih. Ketika nanti kata suami, istriku tadi sate mana, sate susuk, aku kasih tetangga mas. Kok kamu kasih? Kan kata mas buat aku. Tapi tamkin namanya nih. Jadi engkau mau makan silahkan, kasih jangan. Nah beda terlihat dua tamlik. Kalau tamlik itu hanya di hak milik. Gitu ya benar. Hak milik, hak
guna ya. Nah gitu, harus jelas. Jadi jangan bentar kita pulang, rumah mana sih kok aku jual mas? Aku jual kan nafkah punya istri. Ini rumah ini namanya hak tamkin, namanya hak guna. Engkau memungkinkan kamu tinggal di sini. Kalau dijual jangan. Gitu. Tapi istri kita beliin motor. Bisa dia tamlik ya, pakai nama dia, hak milik dia ya. Kita pulang, mana motor Mio? Ya kan? Kayak nyebutin nama merek deh. Mana motornya? Aku jual mas. Boleh nggak tuh? Boleh, punya udah milik dia, hak milik. Nah nanti kadang-kadang kita pulang kan, kita kan beli jeruk segala macam. Kok jeruk tinggal 2 aja, kemarin 2 kilo. Nanti istriku, aku bagi orang mas. Nah ini harus jelas nih, makanya jelas. Ini kamu hak pakai apa hak milik? Gitu kan? Nah tergantung bagaimana rumah tangga kita mengatur. Tadi kan saya katakan, istri berpeluang punya harta dari mana? Dari nafkah suaminya. Istriku, kamu makan siang 15.000. Kan aku di kantor makan siang nih. Kamu kan di rumah makan siang. Bisa jadi istrinya puasa nih hari Kamis. Aku nggak makan mas. Jatahnya mana jatah? Jatahnya tetap mas. Gak boleh. Boleh nggak duitnya dikumpulin sama dia? Boleh. Jadi duit dia, itu punya hak milik, maksudnya jadi tamlik namanya. Nah makanya kita, maksud kita ada ustaz, kalau saya sih setiap gajian langsung amplop saya kasih sama istri saya. Dia ngatur dah. Ya, itu mungkin teknis. Aslinya sih ya aslinya nggak begitu. Aslinya duit kita pegang, kamu berapa nih satu hari? 50.000. Sebulan berapa jadinya? 1,5 juta buat masak. Iya kan? Kamu apa lagi keperluannya? Gitu tuh. Jadi, nah terserah dia mau dimasak apa enggak gitu. Kan buat itu hak milik. Mungkin wah, Mas ngasih aku sehari 50.000. Aku hemat-hemat tuh Mas. Ya kan, aku makan nggak usah 50.000, ya kan, ada sisanya 30.000, aku simpen. Jadi hak siapa? Hak istrinya. Gitu. Itu saya katakan tadi, istri berpeluang untuk kaya gitu. Berpeluang untuk punya uang menurut saya gitu. Mungkin di antara yang hadir di sini ada perempuan yang bekerja, dia punya gaji nggak dia? Tapi tetap dia dapat hak nafkah dari suaminya. Gitu harus. Jadi dia dapat duit juga dari kantor, ya kan? Dia juga dapat dari nafkah suami. Ntar tergantung dia kerja niatnya apaan. Nanti kita sedikit singgung yang mengenai perempuan bekerja. Nah ini saya baca lagi. Kata di rumah kita berikan obat-obatan. Kita berikan kalau dia luka ada obat buat luka, ada obat puyeng, ada obat ini kan. Itu haknya hak apa? Hak milik apa hak guna? Jelas nafkah sih ya. Kok obat habis mulu istriku? Ya kan? Jual gitu ya. Maka kita ngasih itu namanya hak apaan? Harus jelas. Karena bisa jadi akan sering ribut suami. Kamu kok aku beliin anggur 2 kilo udah habis, ya kan? Aku kasih orang tua aku mas. Nah itu kamu kalau ngasih orang tua kamu itu punya aku anggur, ya kan? Gitu kan harus jelas. Kalau emang kita beliin niatnya buat siapa nih? Buat dia. Ya itu serah dia berarti. Gitu harus jelas makanya. Karena ada suami yang marah ke istrinya, barang yang dibeliin pada kurang ya kan? Maka itu harus jelas haknya hak milik atau namanya tamkin atau tamlik. Hak milik, hak menggunakan. Ya, kamu memungkinkan tinggal di sini. Kamu memungkinkan untuk makan jeruk yang aku beli. Ya kan? Mau berapa kayak terserah gitu. Kalau kasih orang, jangan. Aku nih bakhil orangnya. Kalau buat kamu karena istriku, pelit gitu. Nah ini kadang-kadang mohon maaf saya secara pribadi saya juga pernah mengalami kan gitu. Kita pernah mengalami kan gitu kan. Kok buah-buahan udah habis aja. Ternyata temannya datang dibungkusnya dibawa pulang kan yang ngasih saya. Saya boleh marah enggak tuh? Ya kan? Boleh marah. Tadi nanya, "Ini beliin buat siapa, Bang?" "Buat kamu." Ya udah kalau buat saya kasih orang. Gitu. Maka ini kan perkara yang sepele, mungkin perkara yang besar ya. Perkara yang besar dia kita beliin perhiasan, dia kita beliin banyak ntar namanya rumah tangga kan. Harus jelas kepemilikan harta. Tapi kalau suami meninggal yang dibagikan harta suami. Ketika istri meninggal dibagikan harta istri. Mungkin istri punya tabungan, punya ini segala macam. Kemudian dari rahimakumullah juga di catatan ini saya muat, ini saya baca, dan mungkin juga bersifat tamlik dalam kurung segala hal berupa nafkah yang disediakan oleh suaminya menjadi hak milik istrinya. Maka dalam buku fikih itu lebih kepada tamlik. Dalam buku fikih itu dijelaskan detail. Satu hari istrinya katakanlah kalau kita 2 liter beras. Seliter berapa nih? 5.000. Berarti kalau 2 liter 10.000 gitu kan. Atau kayak kita makan siang 15.000, makan pagi berapa? 20.000. Makan malam berapa nih?
taruhlah gocap 1 hari gitu ya buat makan doang tuh, ya kan? Kita kasih tuh. Karena kita berangkat dari jam 6 pagi dari rumah, ya kan? Pulang malam kita makan di luar. Berarti nafkah yang kita berikan buat siapa? Ya itu tadi buat dia. Nah harus ada kesepakatan. Makanya kita jangan marah kalau mungkin uang yang kita berikan digunakan oleh dia, terserah dia gitu. Atau untuk hal ini istri nanya, Mas, ini Mas ngasih aku buat aku atau gimana nih? Gitu kan? Walaupun kebanyakan suami yang saya dengar memberikan kepada istrinya, gaji dia semuanya, ya ntar istrinya suami tinggal minta kepada istrinya, yang begitu ya? Gitu ya? Suami yang takut istri. Ini kok kurang kocok nih, mana dia Mas nih? Ya maaf nih gua tadi lah gitu. Ini saya menghimbau nih, saya menghimbau. Saya pengen berbicara di hadapan istri kita semuanya nih. Janganlah para istri menghalangi suaminya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Juga janganlah para suami menghalangi istrinya untuk istri berbuat baik kepada orang tuanya. Saya bekerja punya uang, saya udah kasih nafkah bagi anak istri saya. Kita udah kasih nafkah. Ada sisa kita nih, kita kerja ada sisanya. Boleh kita kasih buat orang tua kita? Boleh, hak kita. Ada nggak istri yang marah? Banyak. Bahkan suaminya takut kepada istrinya. Bukan DXL saya cerita nih. Padahal uang suaminya ya, uang suaminya. Tapi kenapa kita takut ngasih orang tua kita? Yang penting kita nggak zolim, jual kita zolim. Ini istri udah dapet, anaknya udah dapet, sekolah udah dapet, kan ada sisanya tuh. Saya ngasih ke orang tua saya, boleh-boleh saja. Cuma kebanyakan saya juga takut gitu sama istri saya. Kita bukan takut ya, nggak enak kadang ngumpet kadang-kadang. Dari mana Mas? Enggak, dari itu. Itu tuh kadang-kadang. Kenapa takut? Saya menghimbau janganlah para istri membuat suaminya tidak berbakti sama orang tuanya. Dan janganlah kita para suami membuat istri kita tidak berbakti kepada orang tua dia gitu. Karena dosa kita. Jangan suami menghalang-halangi istri untuk berbuat baik pada orang tuanya. Juga jangan sang istri menghalangi suaminya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Meskipun kita sudah punya istri, meskipun sudah punya suami, berbakti pada orang tua hukumnya wajib berbakti, gitu ya. Ntar ada tuh bab mengenai nafkah bapak bapak ke anak ke bapak ya, belakangan. Kemudian dari rahimahumullah juga saya buat di catatan ini sebelum hadis yang terakhir kita baca, ada catatan di situ tertulis di antara penyebab mendapat harta warisan adalah pernikahan. Jadi an-nikah merupakan asbabul miros, asbab at-tawarus, saling mewarisi antara suami istri. Seorang bisa saling mewarisi dia antara dengan sebab karena kita menikah. Karena engkau suamiku, engkau dapat warisan dariku. Karena aku suami kamu, aku dapat warisan dari kamu. Gitu. Saling mewarisi. Meskipun dalam buku fikih, meskipun walau lam yahsul ad-dukhul au khulwa, meskipun pas akad nikah belum sempat berhubungan badan, belum sempat berduaan. Habis nikah suami jantungan, meninggal. Ada gadis umur 20 tahun, laki-laki udah tua mah 70 tahun. Pas kata aku terima kata saksi sah kaget ya kan, wah kalau sah enggak langsung enggak. Atau bapaknya perempuan nih nggak apa-apa nikah aja dah, paling tukang kakek 2 hari lagi sampai. Paling 2 kali main gak kira bisa nikah. Pas begitu nikah meninggal tuh kayak kakek. Kan ributnya dapat warisan yang perempuan, dapat setengah harta suaminya. Bayang, seperempat. Karena belum punya anak kan. Kalau suaminya mungkin punya anak dari yang lain dapat 1/8 ya. Mungkin 1/8, mungkin 1/4. Kalau suaminya punya anak dari dia, nggak mungkin, belum ngapain kan? Dari orang lain. Atau tidak, kalau punya anak dari orang lain dapat 1/8 istrinya. Kalau nggak punya anak dapatnya 1/4. Coba tuh. Kalau suaminya punya duit 25 miliar. Sekarang sudah miliar. Atau 6,7 triliun kan gitu. Senturi kan berapa dapat gitu. Kan gitu ya. Maka ya dia meskipun belum berhubungan, meskipun berduaan juga belum. Jangan berhubungan, berduaan juga belum. Foto-fotoan belum berhubungan akad. Gitu. Atau mungkin baru menikah saya ceraikan kamu. Kalau cerai kayak ini kalau meninggal harusnya kan meninggal kan. Kalau meninggal nih langsung dapat. Mungkin begitu nikah diarak pakai mobil kan, tabrakan istrinya selamat, suaminya meninggal. Kan?
Pertama, sebaliknya kan juga berlaku. Berlaku yang mungkin istrinya meninggal. Istrinya meninggal, suaminya masih ada, istrinya punya banyak kontrakan. Istrinya kaya begitu. Ya, boleh nggak? Boleh, dapat suaminya tuh. Mungkin setengah, mungkin seperempat. Kalau istrinya kalau belum punya masih gadis kan, suaminya dapat setengah harta istrinya. Waduh, gitu. Yang masih lajang-lajang kalau ada mungkin ini ya, boleh juga tuh. Gitu ya. Nah ini adalah rahimahullah. Jadi dalam Islam bahwa sekedar nikah itu jadi penyebab dapat warisan, gitu. Penyebab dapat warisan. Saya baca hadis yang terakhir nih. Ini hadis yang terakhir juga menggambarkan bagaimana kalau suami tidak memberikan nafkah. Mungkin ini hadis sering pernah kita baca ya, pernah kita baca mengenai kisah Hindun istrinya Abu Sufyan. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat Hindun imra'atu Abu Sufyan. Berkatalah Hindun istrinya Abu Sufyan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hindun, inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Abu Sufyan suamiku seorang yang sangat bakhil. Syahihun ya. Ingat bedanya syahihun dengan bakhilun? Kalau bakhil pelit buat orang, buat dia nggak pelit. Kalau syuhun jangankan buat orang, buat dia aja pelit banget. Kalau jajan nanya mulu. Teh botol berapa bang? 2,5. Sop buntut berapa sop buntut? 15, subhanallah. Jadi kalau jajan zikir mulu gitu. Jangankan buat orang, buat dia aja pelit. Namanya syahihun namanya. Syuhun. Jadi suamiku rajulun syahihun, seorang yang sangat bakhil. Entar bolehnya seorang kan menceritakan keburukan nggak boleh, ribah nih ya. Boleh kalau tujuannya istifta, minta fatwa. Ini karena Hindun minta fatwa sama Nabi. Suamiku bakhil banget Abu Sufyan. Walaupun dalam keterangan hadisnya kalau bisa dengan tidak menyebutkan nama bisa, dan nggak usah nyebutin nama. Mungkin ada kepentingan nih Abu Sufyan kan diceritakan oleh Hindun. Suamiku sangat rajulun syahihun. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu. Tidak memberikan kepadaku dan untuk anakku yang mencukupi nafkah buat kami. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lamu. Kecuali diam-diam tanpa sepengetahuan dia, aku ambil duitnya sebagai nafkah untuk aku dan anakku. Maka jadi cukup. Nanya Hindun, boleh nggak begitu? Suaminya bakhil nih. Apa jawaban Nabi? Qala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Wahai Hindun, ambillah untuk kamu, untuk anak kamu yang mencukupi sebagai nafkah bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dalam penjelasan hadis ini, apa tuh cara yang ma'ruf? Nanti nafkah itu cara yang ma'ruf. Al-urf itu adat maksudnya. Tadi saya katakan para ulama berbeda pendapat panjang tuh. Berapakah ukuran kadar nafkah? Nafkah tuh berapa standarnya? Nah, kalau dalam buku fikih ada yang mengatakan dua sok gandum, kita dari matakan seliter. Kalau orang kaya 2 liter, orang sedang setengah, orang fakir 1 liter. Ada yang mengatakan enggak begitu, karena ayatnya wa ashiruhunna bil ma'ruf, atau ini ayatnya ini kalimat bil ma'ruf dengan cara yang baik, atau al-urf secara adat. Standarnya berapa biasanya orang kalau makan? Standar makan siang berapa biasanya? Ya 15-20 ribu gitu ya. Ya kan gitu lah kira-kira kan. Berapa nih berapa Rasulullah yang ma'ruf tuh? Ya standar berapa? Kamu berapa gini? Sehari 50 ribu ambil. Gitu. Nah, dari hadis ini maka nafkah menjadi hak istri. Istri boleh mengambil dari dompet suaminya tanpa bilang-bilang. Kalau suaminya bakhil. Mungkin kalau bapak pernah hilang 10 ribu, mungkin tanda orang bakhil begitu ya, jangan kaget. Juga para ibu jangan sembarangan juga. Wah, ada hadis ini Ustaz nih. Sembarangan juga ya. Kalau suaminya sudah memberi nafkah berarti ini saya bilang, hartamu. Kamu nggak boleh ngambil duitku sembarangan. Ini harta siapa? Hartaku di dompet nih. Kan kamu udah kasih uang nafkah sehari 50 ribu. Yang di dompet harta siapa? Hartaku, bukan hartamu. Nah, yang sudah aku berikan buat kamu, buat siapa? Itu harta kamu, bukan lagi hartaku. Mahar itu harta mahar. Punya istrinya, nggak boleh suaminya jual-jual sembarangan. Gitu. Udah cincin jual udah buat anak sekolah. Nah, kalau mau menjual ya gantiin. Karena hartaku bukan hartamu juga bukan hartaku. Jadi hak milik masing-masing. Begitu. Nah, ini ada yang penting. Nah, ketika terjadi perceraian, ada nggak harta gunung gini? Nggak ada, udah jelas.
Maka sangat sedih orang yang barang miliknya atas nama istrinya semua. Motor atas nama istrinya, mobil atas nama istrinya. Kalau naik ke pengadilan sampai menang. Istrinya menang. Kita pakai kolor banget. Tapi Ustaz, kita kan cuma ini doang. Ini saya katakan nih, kita sih nggak pengen ada masalah ya. Cuma siapa tahu begitu, ya kan? Naik ke pengadilan, siapa yang menang kalau ada buktinya? Ini Pak Hakim, semua surat, rumah, tanah, mobil segala macam atas nama saya, ya kan? Siapa yang menang? Istrinya. Semua pajak segala macam kan atas nama saya. Mau bilang apa kita? Gitu ya. Nah ini bukannya saya, kalau gitu bukannya kemudian akhirnya kita berantem, bukan, maksudnya biar jelas bahwa kan sering terjadi ketika perceraian, ya kan? Ketika ada yang meninggal selalu ribut masalah harta tuh. Ketiadanya kejelasan harta gitu. Jadi yang punya ayah itu yang mana hartanya? Yang punya ibu itu yang mana? Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada pembicara, mungkin kalau ada waktu untuk tanya jawab silakan. Baik, ada pertanyaan silakan langsung aja. Tadi mau dijelaskan mengenai perempuan yang bekerja. Oh iya gitu ya. Dijelaskan dulu. Biar teman-teman wanita Iya. lega. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim ya. Hadirin rahimakumullah, sedikit tadi kan perempuan, wanita mungkin dia mendapatkan harta karena dia bekerja. Ada pertanyaan, apa hukumnya wanita bekerja? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dalam Al-Qur'an, laki perempuan makhluk yang sama. Laki perempuan diperintahkan dengan perintah yang sama ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'din. Sebagian membackup yang lain. Laki-laki dan perempuan sama. Yang kedua, tabiat manusia adalah berpikir dan bekerja. Kalau tidak berpikir dan tidak bekerja bukan manusia namanya. Manusia itu dituntut untuk berpikir dan beramal ya. Bahkan dalam Al-Qur'an ketika kita disuruh bekerja, laki perempuan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ketika bekerja dituntut bekerja yang terbaik. Jadi tuntutan bekerja itu beramal ya. Beramal itu merupakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita mendapatkan perintah yang sama dengan laki-laki di dalam beramal dan akan mendapatkan balasan yang sama ketika dia beramal. Ayatnya tadi saya bacakan itu, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal laki perempuan mendapatkan balasan yang sama. Berikutnya, bahwa wanita adalah setengah bagian dari masyarakat. Artinya wanita bagian dari masyarakat. Bisa kita bayangkan kalau wanita tidak bekerja, wanita tidak beramal, bahwa kita bisa bayangkan setengah, bahkan misalnya wanita bukan hanya setengah anggota masyarakat, kan lebih dari setengah begitu. Bayangkan kalau mereka tidak beramal, mereka tidak bekerja, pasti akan pincang, lumpuh dalam kehidupan dan seterusnya. Amal dan pekerjaan wanita yang paling utama adalah tarbiyatul aulad, tarbiyatul ajyal. Amal dan pekerjaan wanita yang paling utama adalah menyiapkan dan mendidik generasi yang akan datang, yaitu anak-anaknya. Karena secara fisik dan secara mental Allah menyiapkan wanita untuk melakukan pekerjaan yang demikian. Wanita disiapkan dengan kesabarannya, kelembutannya gitu ya. Memang pekerjaan utama itu mendidik anak. Kalau kita yang didik anak jadi Rembo semua. Anak kita jadi bapaknya yang didikan gitu. Ya kan, maco semua dah. Gitu. Ini perlu sentuhan mamanya gitu, uminya nyentuh. Karena oleh Allah dipersiapkan dia memiliki fisik dan mental yang memang untuk tarbiyatul aulad gitu. Itulah pekerjaan wanita yang utama. Wanita juga punya tugas mengurus rumah tangga, bekerja membahagiakan dan melayani suaminya hingga tercipta rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Para ulama bahkan mengatakan pelayanan yang diberikan para istri pada suaminya termasuk jihad fisabilillah. Hal ini bukan berarti wanita haram bekerja di luar rumah. Hal ini bukan berarti wanita bekerja di luar rumah hukumnya haram. Karena tidak boleh mengharamkan sesuatu kecuali ada dalil yang kuat yang mengharamkan tersebut. Jadi perempuan haram bekerja, tidak boleh mengharamkan yang tidak ada dalil yang jelas. Dan asal segala sesuatu adalah mubah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal semua pekerjaan adalah mubah. Dengan dasar ini maka para wanita muslimah bekerja hukumnya mubah. Mungkin dianjurkan dan dapat menjadi wajib dengan beragam keadaan. Contohnya dia janda, punya anak, nggak ada yang menafkahi dia. Kalau dia nggak kerja, dari mana? Wajib nggak dia kerja? Wajib. Siapa yang ngidupin dia dan anak-anak dia?
Atau tadi bisa jadi dia dianjurkan karena suaminya tidak cukup nafkahnya gitu, dan dia bisa membantu. Maka hukumnya tidak hanya mubah, mungkin belum wajib tapi dianjurkan, ya kan? Atau dia bekerja karena membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga, atau dia menjadi tulang punggung keluarga. Dia gadis di keluarganya dia tulang punggung karena orang tuanya udah tua renta. Dia boleh nggak bekerja? Bukan hanya boleh, dia wajib bekerja. Siapa yang ngurusin bapaknya gitu? Contohnya kisah anaknya Nabi Syuaib yang ditolong oleh Nabi Musa ketika sedang mengambil air. Kerja nggak anaknya Nabi Syuaib itu? 2 orang. Kerja ngambil air kan ya, mengembala kambing, ya kan? Kenapa dia kerja? Begitu tanya sama Musa, jawaban wanita ini, qala ma khatbukuma, kata Musa, kamu ngapain berdua? Qala ta'ala naski hatta yusdiru ri'a, kami tidak bisa ngambil air sebelum orang itu sepi. Wa abuna syaikhun kabir, ayah kami seorang yang sudah sangat tua renta. Jadi kenapa dia bekerja ini perempuan? Di tulang punggung keluarganya. Ada juga Asma, anaknya Abu Bakar, yang merupakan istri daripada Zubair bin Awwam, bekerja membantu Zubair mengurus ladangnya. Bahkan kadang masyarakat sangat membutuhkan wanita dan kehadirannya menjadi wajib untuk beberapa pekerjaan tertentu. Contohnya, menjadi dokter mengobati para wanita yang sakit, menjadi perawat, menjadi guru, menjadi dosen, dan beragam pekerjaan yang lain yang hanya dapat dikerjakan oleh wanita. Jika ada laki-laki yang mengerjakan pekerjaan wanita tersebut, hukumnya darurat. Dokter, ada ibu-ibu hamil melahirkan, yang menarik siapa? Dokter laki. Itu babnya darurat. Harusnya siapa tuh harusnya? Dokter perempuan. Gitu. Artinya masyarakat membutuhkan banyak wanita untuk bekerja ya. Pada sektor yang memang harus dia ngerjain. Ketika itu perempuan nggak ada, maka laki-laki turun. Babnya bab apa tuh? Bab darurat. Gitu. Bukan pilihan. Istriku maunya dokter laki, dokter perempuan. Kalau dokter laki cari ini yang gantengan dikit. Gitu. Nggak boleh artinya. Kalaupun pakai dokter laki, babnya bab apa tuh? Bab darurat. Aslinya siapa yang ngerjain harusnya? Perempuan. Maka bukankah wajib perempuan bekerja pada sisi ini kan? Gitu ya. Kemudian ada lagi beberapa kaidah bagi wanita pekerja. Yang pertama, hendaknya pekerjaan yang dilakukan pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram. Nanti kalau kerjanya kerjaan haram ya bukan kerjaan, ya nggak boleh. Maka kita sedih di istilahkan PSK kan? Karena PSK jadi pekerja gitu. Ini jadi pekerja seks komersial ya. Soalnya kerja terus serikat pekerjanya tuh. Ada ya, ada demo di HI. Hendaknya pekerjaan dilakukan pekerjaan yang halal, bukan yang haram atau dapat menjatuhkan dia pada perbuatan yang haram. Kerjanya halal, cuman bisa membuat dia jatuh kepada yang haram. Contohnya, dia menjadi pembantu rumah tangga bagi laki-laki yang masih bujangan. Lah kan, waduh, gawat, kan gitu. Jadi pembantu itu perempuannya juga ya cakep juga lagi gitu kan. Bukankah banyak ya terjadi perzinahan gitu. Menjadi sekretaris yang membuatnya selalu berdua-duaan dengan pimpinan yang laki-laki, atau pekerjaan yang membagikan syahwat. Apa contohnya? Mungkin dia jadi penari gitu kan, bajunya pas-pasan gitu ya. Nah, jadi kalaupun kerja di sektor yang halal atau di sektor yang tidak membuat dia kemungkinan jatuh pada yang haram. Yang kedua, cepat-cepat menjaga adab-adab selama bekerja, misalnya cara berjalannya, pergaulannya, tingkah laku, ghadul basar dan seterusnya ya. Tidak berlebihan, tidak memberikan fitnah. Yang terakhir adalah hendaknya pekerjaan itu tidak melalaikannya terhadap pekerjaan utama yang lain, yaitu kewajiban atas suaminya dan merawat serta mendidik anak-anaknya. Akhir gara-gara dia bekerja, kemudian dia melalaikan tugas utamanya, terus menjadi catatan. Ada beberapa alasan perempuan bekerja. Yang pertama, mungkin perempuan pengen punya penghasilan. Dia pengen punya duit. Karena ada gitu ya, ada orang, kenapa kamu kerja? Aku pengen punya duit sendiri. Suami sih, kenapa kayaknya? Yang kedua, alasannya karena eksistensi dia udah S3 gitu, masa nggak nganggur. S2 masa nganggur. Masa sarjana nganggur, dia kerja sekedar untuk eksistensi. Ada yang bekerja untuk bersosialisasi gitu, pergaulan. Yang terakhir, bekerja itu mengisi ruang dan membantu suaminya. Nanti tinggal perempuan apa niatnya tuh? Ya, niatnya apaan tuh? Mudah-mudahan niatnya seperti disebutkan tadi tuh, niatnya ya untuk membantu suaminya, jadi tulang punggung dan seterusnya. Kalau sekedar untuk eksistensi, akhirnya melalaikan anak-anaknya, sekedar ingin sosialisasi, anak-anaknya terlantar, dia pulang, suaminya pulang, istriku aku capek banget pulang kerja nih, tolong ambil air dong. Aku juga mau salah mas. Gimana kalau kau ngambilin aku ngambilin kau? Akhirnya gitu ya. Atau mungkin jadi susah lah gitu ya. Kecuali kalau memang
alasannya beliau membantu suaminya di tulang punggung dan seterusnya. Artinya dalam Islam perempuan bekerja hukumnya mubah. Mungkin dianjurkan, mungkin bisa menjadi wajib, dan mungkin bisa menjadi haram, begitu ya. Namun asal hukumnya adalah mubah, tergantung tadi ngapain. Gitu. Nah ini mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat buat kita sekalian. Cukup saya akhiri dulu. Nanti kalau ada tanya setelah kita tutup ya. Sekian dari saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kita dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wansurna 'alal qaumiz zalimin. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.